Halo, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini. Jadi, hanya butuh beberapa menit bagi Tammy Abraham untuk menunjukkan apa yang dapat ia berikan kepada AC Milan gitu. Dan manajemen yakin bahwa mereka telah mengambil resiko dengan yang akan membuahkan hasil bersamanya gitu. Debut epic Tammy Abraham dalam hitungan menit untuk AC Milan dan juga jendela bursa transfer ditutup. Seperti yang dikutip dari Milan News, Tammy Abraham kan baru aja tiba pada hari Jumat dan secara resmi diumumkan sebagai pemain baru menjelang akhir penutupan bursa transfer. Tapi 24 jam kemudian Tammy Abraham langsung dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain sama Paulo Fonseca bersama dengan Rafael Leao, Theo Hernandez, dan Yunus Musa. Ya, untuk menyelamatkan pertandingan melawan Lazio yang berakhir imbang dengan skor 2-2 di Serie A Italia pekan ketiga. Belum genap 2 menit berselang, gol yang membuat kedudukan menjadi imbang 2-2 itu datang dari kaki 3 pemain yang baru masuk, dengan Tammy Abraham memberikan assist kepada Rafael Leao pada sentuhan pertamanya terhadap bola sebelum pemain sayap asal Portugal itu melepaskan tembakan mendatar. Nah, Tammy Abraham kemudian mencoba memanggil Theo Hernandez dan Rafael Leao selama calling break gitu. Tapi mereka tidak melakukannya, sesuatu yang dengan sendirinya menjadi kisah karena mereka memilih untuk tetap berada di sisi lain lapangan daripada mendengarkan instruksi atau arahan dari Paulo Fonseca dan tetap bersama rekan satu tim mereka. Ini pernah gua bikin kontennya sendiri ya di video sebelumnya. Nah, terus Tammy Abraham sendiri memiliki peluang bagus, tetapi tendangannya dari sudut sempit dibelokkan ke belakang untuk menghasilkan tendangan sudut oleh Provedel. Dalam 24 menit pertandingan, Tammy Abraham adalah pemain yang paling banyak melepaskan tembakan dan dia memiliki akurasi umpan 100% serta terlibat dengan baik dalam proses membangun serangan. Ya jelas, dia butuh waktu untuk menyatu dengan penyerang lainnya gitu. Tetapi harapannya adalah ia dapat mengulangi musim pertamanya waktu di AS Roma ketika pada tahun 2021-2022 ia menutup musim dengan 27 gol, 17 gol di Serie A, 9 gol di Liga Konferensi dan 1 gol di Coppa Italia, ditambah 5 assist. Nah, terus Furlani juga membahas masa depan Paulo Fonseca serta strategi Mercato dan 3 penyerang AC Milan. Bersama pemain barunya Tammy Abraham, Giorgio Furlani hadir di Casa Milan untuk membahas Mercato dan pemain baru Rossoneri. Ada 2 cara untuk melihat musim panas ini. Dan kalau Anda fans AC Milan atau bukan, ya sepak bola tidak pernah melihat hitam dan putih gitu. Tetapi dalam kasus ini, ya wajar aja jika dikatakan demikian. Milan merekrut pelatih kepala baru dan merenovasi tim sesuai visinya gitu. Mungkin jendela transfer itu ya tepat sebagai jendela transisi gitu dari Pioli ke Fonseca. Argumen yang berlawanan dengan ini adalah bahwa Rossoneri gagal menawarkan jendela transisi yang tepat kepada manajer baru. Nggak apa-apa sih, baru 3 match itu. Berawal dari Joshua Zirkzee yang menjadi incaran selama beberapa bulan tapi tidak berhasil direkrut. Lalu ada nama Youssouf Fofana yang menjadi incaran selama beberapa bulan, dibeli tepat di akhir bursa transfer dengan harga 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan Rossoneri pada awalnya. Pandangan yang berlawanan adalah bahwa
Milan menolak untuk bergantung pada agen dan biaya komisinya. Dan mereka menginginkan Yusuf Fofana, mereka menginginkannya secara khusus. Jadi membayar sejumlah yang ditetapkan. Ya tentu saja perdebatan ini akan berlangsung lama setelah bulan ini selesai gitu. Atau bahkan mungkin sepanjang musim ini gitu. Tapi ini merupakan musim panas yang besar bagi klub. Dan Giorgio Forlani hari ini ia duduk bersama Tammy Abraham untuk membahas musim panas di antara topik-topik lainnya gitu. Kata-katanya telah disampaikan di Milan News. Lalu media bertanya, ada tanya jawab antara media dan Giorgio Forlani. Seberapa pentingkah antusiasme Abraham terhadap keberhasilan bernegosiasi? Terus Forlani jawab, itu sangat penting. Pemain lain yang datang juga sangat ingin menjadi bagian dari proyek Milan ini. Ya, kami berterima kasih kepadanya untuk itu. Lalu media lanjut bertanya, bagaimana Anda menilai pasar musim panas Milan, mercatonya Milan? Terus Forlani menjawab, kami melakukan apa yang ingin kami lakukan sejak awal. Kami merasa puas. Terus media juga bertanya lagi, kok Anda memperbarui kontrak Luka Jovic, lalu Anda ambil masukan lain selain Alvaro Morata? Jawaban Forlani seperti ini, kami punya 3 kompetisi plus Piala Super, ada banyak pertandingan, jadi masuk akal bagi kami untuk punya 3 penyerang. Media bertanya seperti ini, yang awalnya tidak begitu bagus, berapa lama Anda menunggu Paulo Fonseca? Kata Forlani seperti ini, kami tentu ingin meraih 9 poin, tetapi tidak ada poin penuh yang dihasilkan. Saya tidak akan berbicara tentang pertandingan penting atau hal semacam itu. Kami puas dengan pekerjaan yang telah dilakukan pelatih dalam persiapan. Kami mendukungnya dan tim juga mendukungnya gitu. Yakin mendukungnya. Media bertanya lagi seperti ini. Apa pendapat Anda tentang ketidakhadiran Zlatan Ibrahimovic di Roma? Forlani menjawab seperti ini. Zlatan sudah lama berkomitmen, bahkan sebelum tiba di Milan, mengumumkannya terlebih dahulu. Saya rasa kami tidak perlu mengumumkan setiap langkahnya. Ada saya, ada Moncada, dan juga pemiliknya, Gary Cardinal. Terus media bertanya, bagaimana Anda menilai kasus Theo Hernandez dan Rafael Leao? Forlani menjawab, banyak sekali yang membicarakannya. Bahkan terlalu banyak. Kami, manajemen dan para pemain sendiri terkejut dengan reaksi yang muncul. Bagi kami, ini bukan hal yang penting. Terus media juga bertanya seperti ini. Daripada melakukan all-in pada satu pemain, Anda lebih suka membuat lebih banyak tembakan dari pemain 20-25 juta. Maksudnya tuh mendingan beli pemain yang lebih murah gitu. Terus Forlani tuh jawab, dalam sepak bola kami fokus pada harga, bukan nilai. Kami yakin telah mendatangkan pemain-pemain tangguh yang akan berkontribusi pada kesuksesan AC Milan. Terus media juga bertanya seperti ini adalah momen paling rumit sejak Anda menjadi manajer. Apakah Anda pernah menyesali pilihan yang Anda buat? Kata Forlani kayak gini, saya tidak memikirkannya. Ini bukan momen yang menyenangkan, tetapi kami akan keluar dari situasi ini dengan tetap bersama dan bekerja sama. Nah, nanti setelah penutupan bursa transfer yang gue bikin konten ini udah tutup, AC Milan kini dapat melihat skuad mereka secara lengkap. Paulo Fonseca tentu tidak takut untuk melakukan perbaikan pada skuadnya.
Tetapi bagaimana peringkat bursa transfer dibandingkan dengan rival-rival mereka di Serie A Italia? Nah, musim panas ini bisa dibilang merupakan musim panas terbesar AC Milan dalam beberapa tahun terakhir. Rossoneri tidak hanya harus meningkatkan skuadnya, tetapi manajemen juga harus memperhatikan beberapa situasi kontrak sambil juga melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan tim Milan Futuro yang baru mereka dirikan di Liga Serie C. Dengan demikian investasi harus dilakukan pada beberapa prioritas, dan ini berarti harus ada nilai dalam setiap penandatanganan. Dan setelah penutupan mercato dan penutupan mercato terakhir di Liga Pro Arab Saudi, nah baru penilaian dapat dilakukan. Dimulai dengan Rossoneri. Ini laporan dari Gazzetta dello Sport melalui Radio Rossonera menyatakan bahwa lebih dari 70 juta euro dihabiskan untuk memulai kembali di bawah manajer baru yang didukung oleh visi sang arsitek Zlatan Ibrahimovic. Kedatangan Strahinja Pavlovic, Emerson Royal, Alvaro Morata, Yusuf Fofana sudah masuk dalam skuad. Dan klub mendapatkan target mereka. Atas hal ini, Gazzetta dello Sport memberikan mercato nilai solid angka 7. Bersama AC Milan, surat kabar itu memberi nilai AS Roma juga, Torino, Atalanta, dan Napoli dengan skor yang sama, nilainya 7. Sedangkan Inter memperoleh skor 7,5. Dan di mata Gazzetta, Juventus memiliki bursa transfer terbaik dengan skor 8 untuk bursa transfer musim panas ini. Jadi, gimana menurut Milanisti pendapat kalian tentang debut Tammy Abraham untuk AC Milan, lalu soal mercato Milan atau bursa transfer AC Milan di musim panas ini gitu ya? Kasih tahu gue pendapat lo di kolom komentar. Like kalau lo suka dengan konten gue ini, dan jangan lupa subscribe untuk melihat video gue sebelumnya tentang AC Milan lainnya. Oke. Ya udah segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga kesehatan lo. Forza Milan.